Ku buat suamiku sengsara setelah ia diam-diam menikah lagi. Episode 3. Tamat. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Buat sahabat Bunda yang sudah subscribe, semoga rezekinya dilancarkan ya. Amin ya robbal alamin. Aku melangkahkan kaki menuju gedung pengadilan agama yang nampak menjulang tinggi di depanku. Keputusanku sudah sangat bulat. Aku akan mendaftarkan gugatan perceraian terhadap Mas Faren secepatnya. Aku pun melangkahkan kaki penuh percaya diri menuju meja informasi di depan sana dan menanyakan prosedur persyaratan untuk mengajukan gugatan perceraian kepada petugas. Petugas bagian informasi pun menyebutkan apa saja yang menjadi syarat mengajukan gugatan cerai, yang ternyata tidaklah sulit, hanya meminta bukti surat nikah, kartu tanda penduduk, dan uang administrasi untuk biaya perkara. Setelah mendapatkan informasi itu, sesuai janjiku, aku pun segera pulang kembali ke rumah dan memberitahu ibu persyaratan apa saja yang diperlukan. Dan setelahnya segera mengumpulkan berkas-berkas yang diminta tersebut. Besok pagi aku akan kembali ke sana lagi untuk menyerahkan berkas ini dan menunggu pengadilan sidang. Semoga pengadilan itu secepatnya bisa kuterima dan hakim pengadilan agama nanti berkenan untuk memutuskan yang terbaik bagi keluarga kami, yaitu mengabulkan gugatan yang kuajukan, karena aku tak mungkin kembali lagi pada Mas Faren. Namun suara Inara mengagetkanku. Bunda, Bunda mau kemana? Bangun tidur, Inara bertanya sambil mengucek-ngucek matanya yang terlihat sayu. Mungkin masih mengantuk sebab semalam memang sedikit gelisah dalam tidurnya. Aku yang sedang bersiap-siap hendak ke pengadilan agama untuk memasukkan gugatan cerai yang sudah kupersiapkan sebelumnya. Menoleh lalu tersenyum menatap gadis kecil itu. Bunda mau pergi sebentar. Inara tinggal sama nenek dulu ya, tanyaku dengan lembut sembari mendekatinya lalu mengusap puncak kepalanya pelan. Gadis kecil itu mengangguk. Tapi jangan lama-lama ya Bunda, soalnya kepala Inara rasanya sakit, sahut putri kecilku itu tiba-tiba sambil memijat pelipisnya. Aku merasa terkejut lalu sontak memegang kening gadis itu. Baru kusadari terasa panas badannya. Ada apa dengan putri kecilku ini? Wajahnya juga terlihat sayu dan pucat. Di beberapa bagian tubuhnya terlihat bintik-bintik kemerahan yang samar. Sambil menggendongnya, aku bergegas keluar kamar, lalu mencari ibu yang ternyata sedang bersama bapak dan Rio sarapan di meja makan. Bu, Inara katanya sakit kepala, badannya juga merah-merah. Kenapa ya Bu? Tanya aku cemas. Coba ibu lihat, jangan-jangan demam berdarah. Iya, sekarang lagi musim soalnya. Bapak pun menimpali. Ibu dan bapak kemudian bangkit, lalu memeriksa tanda kemerahan yang ada di sela-sela siku tangan dan kaki Inara. Beliau berdua juga meraba kening gadis itu. Panas sekali nih ya. Kita bawa ke rumah sakit saja ya. Ibu takut beneran kalau ini demam berdarah. Iya, harus secepatnya ditangani oleh dokter, ujar bapak. Mendengar itu, batinku menjadi sedikit resah. Gini aja Bu, Pak, biar Mbak Sania ke pengadilan agama sebentar. Kita bertiga bawa Inara ke rumah sakit. Nanti kalau sudah selesai urusannya, Mbak Sania kan bisa langsung menyusul ke rumah sakit, usul Rio sambil memandang kami bertiga. Mendengar itu, bapak tersenyum. Iya, boleh juga begitu. Ayo, sekarang kita bawa Inara ke rumah sakit. Kedua orang tuaku dan adikku kemudian bergegas membawa Inara dengan roda 4. Sedangkan aku langsung buru-buru mengeluarkan sepeda motorku keluar garasi, bersiap pergi ke tempat tujuan sekarang juga. Sebenarnya aku tidak tega dan ingin mendampingi putriku bersama-sama ke rumah sakit. Akan tetapi urusan di pengadilan juga rasanya sudah tidak sabar lagi ingin segera kuselesaikan. Mengingat hari ini adalah hari terakhir kerja minggu ini. Besok libur dan kantor pengadilan agama tutup. Maka aku pun terpaksa memilih opsi ini. Kalau permohonan ini cepat didaftarkan,
tentu saja akan lebih cepat lagi ditangani oleh petugas dan cepat pula dilakukan pemeriksaan perkara. Rasanya sudah tidak sabar lagi ingin segera lepas dari perkawinan yang salah bersama Mas Faren. Kupandangi mobil Avanza yang membawa keluargaku dan Inara menghilang di perempatan jalan depan sana. Lalu segera sesudahnya mengendarai roda duaku menuju tempat yang hendak aku tuju. Alhamdulillah karena berkas-berkas yang kubawa sudah lengkap, maka setelah mentransfer biaya perkara ke rekening yang diperintahkan oleh petugas, permohonan gugatanku pun diterima. Sehingga aku pun bisa segera pergi menuju rumah sakit di mana Inara dibawa. Sempat terjadi tanya jawab yang cukup menyita waktu saat petugas administrasi menanyakan alasan-alasan gugatan perceraian yang kuajukan. Petugas setempat keheranan karena suami yang kugugat cerai ternyata berstatus sebagai pegawai negeri sipil. Petugas tersebut menyayangkan dengan mengatakan sayang bercerai, sementara suami telah memiliki pekerjaan tetap dan berprestasi di mata masyarakat. Akan tetapi saat aku jelaskan bahwa sisa gaji Mas Faren tidak lagi cukup, sementara ia memiliki 2 orang istri, maka petugas tersebut pun menjadi maklum dan paham. Keluar dari gedung pengadilan, aku pun langsung menghubungi Rio. Rio, Mbak sudah selesai masukin gugatan cerai. Sekarang udah keluar dari gedung pengadilan. Kamu di mana? Gimana keadaan Inara? Tanyaku begitu telepon tersambung. Aku bawa Inara ke rumah sakit Harapan Sehat, Mbak. Di sini pelayanannya lebih bagus daripada rumah sakit yang lain. Dokternya pun ramah-ramah. Inara sudah ditangani. Sekarang dia dirawat karena positif DBD. Tapi karena kita cepat membawa dia ke rumah sakit, insya Allah kondisi Inara cukup stabil. Dokternya juga kenal sama Inara. Katanya teman satu sekolah sama Mbak dulu. Dokter Hanif, Mbak namanya, beritahu Rio di telepon. Mendengar kabar dari adikku itu, aku pun tersenyum lega. Syukurlah, Inara sudah ditangani dengan baik dan dirawat di salah satu rumah sakit terbaik di kota ini. Meskipun terhitung baru berdiri, semoga secepatnya putriku itu sehat kembali seperti sedia kala. Namun dadaku juga tiba-tiba berdebar kencang saat mendengar nama dokter yang menangani Inara tersebut. Dokter Hanif. Tak kusangka akan bertemu lagi dengan laki-laki itu. Saat tak sengaja Inara sakit dan dibawa ke rumah sakit untuk diobati. Iya, Dokter Hanif, teman SMA Mbak dulu kan? Mbak kenal kan sama Dokter Hanif? Ya sudah ya Mbak, Mbak kesini saja sekarang. Lalu setelah mematikan sambungan, aku pun segera menuju rumah sakit. Di sisi lain, Dokter Hanif mulai memastikan keadaan Inara saat aku baru saja sampai dan berada di depan pintu memperhatikan ia dulu. Inara bagaimana? Kepalanya masih pusing. Sabar ya sayang, banyak-banyak makan ya, biar cepat sembuh, ujar Hanif sambil membelai lembut kepala Inara, lalu meminta ibu kembali menyuapkan bubur di tangannya ke mulut putri kecilku itu. Inara hanya mengangguk pelan lalu menatap sendu. Mungkin badannya masih tak enak sehingga terlihat tak bersemangat. Meski demikian, kulihat kondisinya cukup baik, tidak gelisah seperti tadi malam. Setelah menyemangati pasiennya, laki-laki itu kemudian membalikkan punggungnya hingga saat ini ia dapat melihatku yang baru saja tiba di kamar perawat itu. Melihatku datang, pria berjas putih itu nampak kaget. Nia, kamu dari mana saja? Kok kamu baru datang? Tanyanya keras saat melihatku masuk. Mungkin heran karena aku tidak ikut mendampingi saat Inara masuk ke rumah sakit. Ibu yang sedang menyuapi Inara makan dan bapak yang sedang menunggui di samping, beliau pun ikut kaget dan heran. Mungkin terkejut melihatku dan Hanif saling kenal. Tapi haruskah aku jawab pertanyaan itu? Rasanya kok aku malu dan tak enak sendiri. Aku tidak mau ia berpikir macam-macam karena saat ini aku sedang punya masalah rumah tangga dengan Mas Faren. Aku memilih tidak menjawab, melainkan hanya tersenyum lalu balik bertanya. Gimana Hanif kondisinya Inara? Apa bisa ditangani? Sejauh ini baik, tapi siklus DBD ini seperti pelana kuda. Nanti ada fase demamnya menurun, tapi saat itu sebenarnya justru fase kritis. Inara harus tetap dirawat dan melewati masa kritisnya
hingga dinyatakan boleh pulang nanti, sahut Hanif menerangkan. Aku mengangguk-ngangguk, mencoba memahami, namun sebenarnya belum paham juga. Tapi nantilah aku tanyakan itu lagi. Saat ini aku ingin memeluk putriku karena rasa bersalah. Tak bisa ikut mendampinginya saat dibawa ke rumah sakit tadi. Ku dekati Inara lalu mendekap erat putri kecilku itu. Inara balas memeluk dan tersenyum lega. Setelah puas memeluk, ibu pun mengatakan jika biar beliau saja yang tetap menyuapi makan Inara. Aku pun lalu mengikuti langkah Hanif keluar ruangan. Kira-kira berapa lama Inara dirawat? Dan berapa hari menjelang masa kritisnya bisa dilewati? Tanyaku ingin tahu pada laki-laki itu. Tergantung nih ya. Bisa 3-7 hari sejak demam pertama. Aku akan berusaha memberikan yang terbaik pada Inara. Untuk itu kamu bantu doa ya. Semoga putrimu selamat dan tidak apa-apa, sahutnya. Apa DBD itu berbahaya? Tanyaku lagi. Sebenarnya aku cukup tahu jika penyakit ini termasuk penyakit yang berbahaya dan banyak memakan korban jiwa. Meski demikian, aku berharap mendapatkan jawaban yang bisa melegakan hatiku. Sebab jujur saja, saat ini hatiku sedang merasa bimbang dan tak tenang. Inara sedang sakit saat pada waktu yang sama, saat aku sedang mengalami masalah rumah tangga dengan papanya. Doakan saja, semoga Inara bisa melewati masa-masa kritisnya. Oh iya, maaf kalau aku lancang bertanya, yang bukan menjadi urusanku. Tapi aku benar-benar ingin tahu, apa benar kamu baru saja dari pengadilan agama? Kalau aku boleh tahu, untuk apa ya? Maaf, aku terpaksa menanyakan itu pada Rio. Kamu sedang ada di mana sehingga tidak bisa mendampingi Inara masuk ke rumah sakit? Bukan apa-apa, karena bagiku, kamu itu bukan orang lain. Kamu teman dekatku. Makanya aku ingin tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Kenapa kamu gak ada di saat biasanya seorang ibu ada di sisi buah hatinya yang sedang sakit? Apa kamu ada masalah dengan Faren? Kalian mau berpisah? Tanya Hanif tanpa sungkan-sungkan sambil mata tajamnya menatapku dalam-dalam. Di sana aku bisa melihat rasa ingin tahu bercampur rasa khawatir yang sangat, membuatku hanya mampu menelan ludah. Haruskah aku bicara sejujurnya pada Hanif bahwa aku sedang menggugat cerai Mas Faren? Tapi apakah itu tidak membuatnya berpikir macam-macam terhadapku? Karena bagaimanapun status janda cerai bukanlah status yang punya stigma baik di mata masyarakat. Entahlah, tiba-tiba saja aku merasa buruk dan malu karena status yang sedang akan aku sandang ini. Aku tak mau Hanif merasa prihatin dan mengasihiku karena status itu. Beberapa hari kemudian, Hanif kembali memeriksa kondisi Inara. Bagaimana keadaan Inara, Nif? Kemarin panasnya sudah turun kok, tapi sekarang naik lagi. Tanyaku sambil menempelkan telapak tangan di kepala putriku yang nampak gelisah dalam tidurnya. Ibu, bapak, dan Rio saat ini sedang pulang, mengantar pakaian kotor kami dan menggantinya dengan pakaian yang bersih. Sehingga saat ini aku hanya sendirian saja di kamar rawat inap, ditemani oleh Hanif yang baru saja menyempatkan diri mengecek kondisi putriku itu saat ku beritahu jika Inara kembali naik suhu tubuhnya. Waktu visit dokter memang sudah lewat. Akan tetapi Hanif kembali datang saat ku hubungi karena mendadak suhu tubuh Inara menghangat lagi. Tenang saja Nia, putrimu itu baru saja melewati masa kritisnya. Justru bagus kalau dia kembali demam. Itu berarti sistem kekebalan tubuhnya sedang berusaha melawan bibit penyakit yang menyerang tubuhnya. Rajin-rajin saja memberi makan supaya tubuhnya bisa membentuk antibodi yang berguna untuk melawan penyakitnya. Semoga putrimu itu bisa secepatnya sembuh kembali ya, sahut Hanif memberi penjelasan. Aku mengangguk. Iya, semoga saja. Makasih ya Nif untuk semua bantuan kamu. Imbuhku mengamini harapannya, yang juga tentu saja menjadi harapanku. Sama-sama, jangan sungkan begitu ya, karena kamu dan Inara sudah aku anggap bukan orang lain lagi. Keselamatan dia juga menjadi tanggung jawabku. Oh iya, Faren gak kesini, gak nanyain kondisi anaknya. Aku menggeleng.
Memang sampai dengan hari ini, aku belum memberitahu Mas Faren soal Inara yang sedang dirawat di rumah sakit. Aku tak mau moodku terganggu karena kedatangan laki-laki itu. Entah mengapa sejak aku menyetop bantuan keuangan padanya, sikapnya menjadi berubah aneh dan menyebalkan seperti kemarin. Tadinya ia begitu percaya diri dengan status pegawai yang dia sandang, juga gaji yang katanya besar dan berlebih untuk sekedar memberi anak dan istrinya. Tetapi setelah tahu kalau sisa gajinya jauh di bawah kata cukup, ia lantas berubah merayu dan ingin kembali padaku. Siapa juga yang akan sudi kembali pada laki-laki naif seperti itu? Aku sudah malas berurusan dengannya lagi, Nif. Dia bukan laki-laki yang baik dan ayah yang bertanggung jawab menurutku. Aku memang sudah salah memilih suami. Sejak hubungan kita kandas waktu itu, aku memang dilanda kebimbangan, hingga akhirnya aku bertemu dengan Faren. Dan tanpa pertimbangan matang, aku pun segera mengiyakan lamarannya, bukan karena status dia yang sebagai PNS, tetapi karena sejujurnya aku ingin melupakan kamu. Aku gak mau terus-menerus berharap dalam penantian yang tak pasti. Aku tahu ibumu tidak terlalu setuju dengan hubungan kita, apalagi kamu juga tidak ada kabar. Jadi aku memutuskan untuk menerima lamaran Mas Faren pada saat itu, ucapku lirih. Mendengar penjelasanku, Hanif nampak merenung, mata teduhnya mengerjap. Ya, aku memang salah nih ya. Maafkan aku ya. Waktu itu, ibu memang gak terlalu setuju pada hubungan kita. Tapi setelah tahu kamu menikah dan aku juga tidak bisa kunjung mendapatkan pengganti kamu, karena jujur saja, belum ada wanita yang sanggup menggantikan posisimu di dalam hatiku hingga saat ini. Ibu pun lalu sadar dan menyesali keputusannya. Saat ini hatiku masih sama, tapi aku gak mungkin merusak rumah tangga yang sudah kamu jalani bersama Faren. Aku tahu dosa hukumnya memisahkan pasangan suami istri, sahut Hanif dengan nada pelan. Tapi aku gak punya perasaan apa-apa lagi dengan Faren. Sejak dia menikah lagi dan memintaku untuk memilih, menerima kehadiran istri barunya atau diceraikan, dan aku lebih memilih bercerai. Sejak itu perasaanku padanya sudah berubah, mati. Apalagi aku merasa sudah mengorbankan semuanya. Sejak menikah 3 tahun yang lalu, diam-diam aku mengambil alih tanggung jawab keuangan keluarga. Aku mencukupi semua kebutuhan rumah tangga kami dengan penghasilanku menulis online yang syukurnya bisa untuk biaya hidup selama sebulan dan bisa untuk membiayai kebutuhan lainnya, seperti memberi ibu dan adiknya biaya bulanan. Ini aku lakukan karena gaji suamiku di kantor sudah habis dan dipotong angsuran bank. Tapi dengan semua bantuanku itu, Faren bukannya bersyukur dan berterima kasih, tapi justru mengkhianatiku seperti ini. Saat ini, jujur saja, aku sedang mengajukan gugatan perceraian terhadapnya. Itu aku lakukan bukan karena kebetulan aku bertemu lagi sama kamu, dan kamu masih sendiri. Tapi karena aku tak mungkin lagi meneruskan rumah tanggaku bersama Faren. Di hatiku hanya ada kebencian dan rasa sakit yang begitu besar. Tidak mungkin lagi aku bisa menjalankan rumah tangga ini jika hatiku sudah terluka dan disakiti seperti ini. Aku sudah menyerah, Hanif. Keluhku lagi panjang lebar. Laki-laki tampan dan berkarisma di depanku itu tersenyum menenangkan lalu membuka mulutnya. Ya sudah Nia, lakukan saja yang terbaik menurut kamu, karena kamu juga yang akan menjalani rumah tangga ini. Aku hanya bisa mendoakan yang terbaik. Semoga yang terbaik adalah apa yang sedang kamu upayakan saat ini. Untuk itu, jangan pernah lupa meminta petunjuk pada Allah ya, supaya semuanya lancar dan dipermudah segala urusannya. Dan jangan lupa juga meminta kepada Allah, supaya nantinya bisa dipertemukan dengan jodoh yang baru, yang lebih baik dari Faren. Aku akan berusaha untuk itu, memantaskan diri sebagai pengganti Faren yang akan berusaha sekuat tenaga untuk membahagiakan wanita yang aku cintai selama ini. Semoga Allah mempermudahkan ya. Mendengar ucapan Hanif itu, aku hanya mampu tertunduk malu. Tidak kusangka, perasaan laki-laki itu padaku ternyata masih seperti dulu, tidak pernah berubah. Tapi aku tak tahu apakah kelak ia akan menjadi jodohku, menggantikan Mas Faren atau tidak.
Aku tidak mau banyak harapan dan tak mau mendahului takdir. Biarkan Allah saja yang memutuskan. Meski sejujurnya, perasaanku padanya juga masih sama, tak pernah berubah. Namun yang jelas saat ini, aku akan berusaha melakukan yang terbaik bagi diriku sendiri. Dan yang terbaik mungkin adalah perpisahan dengan Mas Faren. Laki-laki yang tak bisa menjaga pandangannya, tidak bisa menjaga hatinya, dan jauh dari tanggung jawab pada anak dan istrinya. Aku rasa aku berhak mencari kebahagiaan yang lain, yang kuinginkan dalam hidupku. Setelah 4 hari berada di rumah sakit, kondisi Inara perlahan mulai membaik. Kulitnya yang semula pucat, kini berangsur kembali memerah, dan senyumnya yang khas mulai muncul meskipun masih lemah. Di sela-sela masa pemulihan ini, aku mulai merasakan sesuatu yang berbeda dalam hidupku. Hubunganku dengan Hanif, seseorang dari masa laluku yang dulu pernah begitu berarti, kini kembali terjalin. Hanif yang kini bekerja sebagai dokter di rumah sakit tempat Inara dirawat, selalu menyempatkan diri untuk menjenguk putriku setiap hari. Bahkan hanya sekedar memastikan kondisi medisnya. Hanif menunjukkan perhatian yang begitu besar, bahkan lebih dari yang pernah dilakukan oleh Mas Faren. Setiap kali Hanif datang dengan senyum ramahnya, membawa mainan kecil atau hanya sekedar membacakan dongeng untuk Inara, aku merasa hangat di tengah dinginnya kenyataan hidupku. Aku tak bisa memungkiri, sikap Hanif yang lembut dan penuh perhatian menggugah kembali perasaanku. Hubungan kami yang dulu terputus karena keadaan, kini terasa seperti mendapatkan kesempatan kedua. Aku sadar bahwa statusku saat ini masih sebagai istrinya Mas Faren. Tetapi perlahan aku mulai memantapkan langkahku untuk berpisah darinya. Mungkin inilah sudah waktunya. Waktu untuk menghentikan semua penderitaan yang telah kutanggung selama bertahun-tahun. Mas Faren telah mengkhianatiku, tidak hanya dengan kehadiran wanita lain, tetapi juga dengan sikapnya yang tak pernah menghargai semua pengorbananku. Aku telah memberikan segalanya, waktu, cinta, bahkan tenagaku untuk dirinya, ibu dan adiknya. Namun pengkhianatan itu telah menghancurkan hatiku. Sore itu, aku sedang duduk termenung di ruang tunggu rumah sakit. Pikiranku penuh dengan bayangan masa lalu. Aku membayangkan bagaimana pengkhianatan Mas Faren mengubahku dari wanita yang penuh harapan menjadi seseorang yang terus-menerus menyimpan luka. Lamunanku berhenti tiba-tiba ketika sebuah tangan lembut menyentuh pundakku. Astagfirullah, Hanif, kamu ini bikin kaget aja, seruku sambil menoleh. Hanif tersenyum sambil terkekeh. Kamu lagi ngelamun ya dari tadi? Hati-hati, nanti malah kesurupan. Aku menghela nafas panjang. Aku cuma lagi mikirin beberapa hal saja. Ayo, ikut aku ke kantin. Kamu belum makan kan? Kalau kelaparan nanti malah jatuh sakit. Ajaknya sambil menarik lenganku lembut. Tapi Inara kan sendirian di kamar. Apa nggak apa-apa? Tanyaku sedikit ragu. Hanif mengangguk yakin. Nggak usah khawatir. Dia lagi tidur nyenyak dan aku sudah meminta perawat untuk menjaganya sebentar. Di kantin rumah sakit, suasana lebih santai. Hanif memesan nasi goreng untuk kami berdua dan pembicaraan kami mulai mengarah ke hal-hal yang serius. Nia, jadi kamu sudah benar-benar mantap dengan keputusan kamu untuk bercerai dari Faren? Tanyanya dengan lembut, sambil memandangku dengan penuh perhatian. Aku mengangguk pelan. Iya, Nif. Aku rasa ini waktu yang tepat. Aku ingin menunjukkan kepadanya bahwa aku bukanlah wanita yang bisa diperlakukan seenaknya. Selama ini, aku yang berjuang untuk rumah tangga kami. Tapi dia malah menghancurkan semuanya. Dia harus merasakan akibat dari perbuatannya. Hanif menghela nafas panjang. Aku mengerti perasaanmu, Nia. Tapi balas dendam juga bukan solusi yang terbaik. Kadang dengan melepaskan semua dan memilih hidup yang lebih baik, kamu juga memberi pelajaran tanpa perlu melibatkan rasa sakit hati. Aku terdiam sejenak, merenungi kata-katanya. Meskipun aku tahu dia benar,
Sulit rasanya untuk tidak merasakan dendam atas semua yang telah kulalui. Hanif melanjutkan, ngomong-ngomong, kamu sudah cari pengacara. Kalau nanti kamu menggugat cerai, kamu perlu seseorang yang bisa membantu kamu mendapatkan hak-hakmu, terutama hak asuh Inara. Aku menggeleng pelan. Belum, Nif. Aku belum berpikir sejauh itu. Hanif tersenyum lembut. Tenang saja, aku punya teman yang ahli dalam bidang ini. Aku akan coba menghubungi dia. Dan semoga saja dia bisa bantu kamu ya. Terima kasih banyak ya, Nif. Aku benar-benar berterima kasih karena kamu masih peduli sama aku. Selalu, Nia. Aku cuma ingin melihat kamu bahagia. Jawabnya dengan tulus. Selepas makan, kami kembali ke kamar Inara. Hanif harus kembali bertugas, sementara aku duduk di sisi tempat tidur putriku, mengamati wajahnya yang polos dan damai. Dalam hati, aku berjanji akan melakukan apapun demi kebahagiaan Inara dan diriku sendiri. Meskipun itu berarti harus menghadapi berbagai rintangan di depan. Pagi itu, aku dan Hanif melangkah ke sebuah gedung kantor pengacara yang dimaksud oleh Hanif, yang tidak terlalu besar, namun terlihat profesional. Hanif telah mengatur pertemuan dengan David, seorang pengacara muda yang juga merupakan teman kuliah Hanif dulu. Kami disambut oleh seorang resepsionis yang ramah, dan setelah memberitahu tujuan kami, ia mengarahkan kami ke sebuah ruangan di lantai 2. Ruangan itu sederhana namun tertata rapi, dengan sebuah meja kerja besar dan rak buku yang dipenuhi referensi hukum. Tidak lama, seorang pria muda masuk. Tingginya hampir sama dengan Hanif, rambutnya rapi, dan wajahnya memancarkan kesan cerdas namun santai. Hanif, sudah lama ya nggak ketemu? Sapa David sambil menjabat tangan Hanif dengan hangat. Iya nih Fit, lama banget nggak nongkrong. Tapi sekarang aku kesini bukan buat nostalgia. Ada hal yang penting, jawab Hanif dengan senyum lebar. David kemudian mengalihkan pandangannya ke arahku. Jadi ini Nia ya? Hanif sudah cerita sedikit soal kasus kamu. Silahkan duduk, kita langsung bahas saja ya. Aku tersenyum kecil sambil duduk di hadapannya. Ada sesuatu dari sikap santainya yang membuatku merasa nyaman. Oke Nia, ucap David sambil membuka laptopnya. Hanif bilang kamu ingin menggugat cerai suami kamu dan memastikan hak asuh anak serta pembagian harta yang adil. Betul begitu? Aku mengangguk. Betul Pak David, saya ingin memastikan Inara, anak saya, tetap bersama saya. Selain itu, saya juga ingin sebagian besar harta jatuh ke tangan saya. Karena selama ini, saya yang paling banyak berkorban untuk rumah tangga kami. David mengangguk pelan. Oke, yang pertama kita bahas soal hak asuh anak dulu ya. Kalau anak masih kecil seperti Inara itu, biasanya pengadilan lebih cenderung memberikan hak asuh anak kepada ibunya. Kecuali ada hal yang bisa membuktikan sebaliknya. Kamu punya bukti kalau selama ini suamimu tidak bertanggung jawab, misalnya tidak menafkahi atau sering abai? Aku langsung menjawab, iya, saya punya buktinya, termasuk catatan pengeluaran rumah tangga yang sebagian besar saya tanggung sendiri. Bagus, jawab David sambil mengetik cepat di laptopnya. Nanti kita siapkan bukti-bukti itu sebagai bagian dari argumen kita di pengadilan. Sekarang, soal pembagian harta. Semua aset yang dimiliki selama pernikahan akan dianggap harta bersama, kecuali ada bukti yang mengajukan sebaliknya. Kamu punya dokumen kepemilikan atau catatan pembelian aset. Sebagian besar dokumen ada di tangan saya, jawabku yakin. Hanif yang sejari tadi diam ikut menambahkan, David, aku tahu Nia ini orang yang sangat detail, jadi aku yakin dia punya semuanya. David tertawa kecil. Kalau begitu, kamu gak usah khawatir Nia. Dokumen yang lengkap akan sangat membantu kita. Namun aku tak bisa menahan rasa emosiku. Pak David, saya juga ingin suami saya, Mas Faren, benar-benar merasakan dampak dari semua ini. Dia sudah mengkhianati saya, Pak. Padahal saya sudah berkorban banyak untuk dia,
keluarganya, dan juga rumah tangga kami, Pak. David menatapku dengan serius. Nia, aku mengerti perasaanmu, tapi ingat, proses hukum harus berdasarkan fakta, bukan emosi. Kalau kamu benar-benar ingin memberikan pelajaran, cara yang terbaik adalah memastikan kamu mendapatkan hak-hakmu sepenuhnya. Itu akan lebih menyakitkan daripada balas dendam secara langsung. Aku terdiam sejenak, lalu mengangguk. Baiklah Pak David, saya paham. Bagus, David menjawab. Oh iya, jangan panggil aku Pak lah. Panggil saja David, aku merasa tua sekali soalnya dipanggil Pak sama kamu, katanya sambil tertawa. Dasar kamu Fit, dari dulu kelakuan bercanda kamu gak pernah hilang ya, kata Hanif sambil memukul pundak David. Hahaha, tenang saja Hanif. Soalnya aku yakin bisa memenangkan kasus ini. Apalagi aku sendiri yang akan menangani kasus ini. Jadi kamu gak perlu khawatir soal prosesnya. Aku akan pastikan kamu dan Inara mendapatkan yang terbaik. Hanif menepuk pundak David lagi sambil tersenyum. Gue tahu gue gak pernah salah memilih bantuan lo, David. Ya, kapan lagi kan bisa bantu teman lama? Jawab David dengan nada santai. Setelah hampir 1 jam berdiskusi, aku merasa lebih yakin dengan langkah yang aku ambil. Saat kami keluar dari kantor David, Hanif menatapku dengan senyum yang menenangkan. Nia, aku tahu ini bukan hal yang mudah buat kamu, tapi aku yakin kamu bakal bisa melewati ini semua. Aku ada di sini buat kamu. Aku mengangguk pelan, merasa lebih kuat dari sebelumnya. Terima kasih ya Nif, kalau bukan karena kamu, mungkin aku gak akan pernah punya keberanian untuk memulai ini. Hari itu, suasana di ruang sidang pengadilan agama terasa tegang. Aku tiba lebih awal bersama Hanif, yang selalu setia mendampingiku sejak keputusan besar ini diambil. Dengan mengenakan pakaian sederhana namun rapi, aku mencoba menenangkan diri. Sementara Hanif duduk di sebelahku, memberikan dukungan moral yang sangat aku butuhkan. Ketika kami sedang duduk menunggu giliran sidang, tiba-tiba pintu ruang tunggu terbuka. Mas Faren masuk dengan wajah yang merah padam. Terlihat jelas ia sudah kehilangan kendali emosinya. Nia, kamu di sini sama dia? Suaranya melengking, menarik perhatian banyak orang di ruangan itu. Aku tetap duduk, menatapnya dengan pandangan tenang. Iya mas, aku di sini untuk melanjutkan proses perceraian kita. Dia mendekat dengan langkah yang cepat, lalu menunjuk Hanif dengan penuh amarah. Kamu ini biang keroknya. Berani-berani sekali ya kamu mendekati istri orang. Kamu memang gak punya malu. Hanif dengan sikapnya yang tenang, berdiri dan menatap Mas Faren tanpa sedikit pun terpancing. Mas, saya di sini hanya mendukung Nia sebagai teman saya. Semua keputusan ini sepenuhnya ada di tangan dia, bukan di tangan saya. Mas Faren menghempaskan tangannya ke udara, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Teman? Kamu pikir saya bodoh? Jangan-jangan selama ini kamu main belakang dengan Nia kan? Pantas saja Nia meminta cerai. Aku menarik nafas panjang, mencoba menjaga suaraku tetap stabil. Mas, ini bukan soal Hanif. Ini tentang aku dan kamu. Tentang bagaimana kamu sudah mengkhianati kepercayaanku dan cintaku, Mas. Jangan salahkan orang lain atas keputusan yang aku buat, Mas. Namun bukannya tenang, Mas Faren malah semakin marah. Kamu ini wanita yang tidak tahu diri. Sudah aku kasih hidup enak, sekarang malah begini. Kamu itu gak pantas menjadi istri siapapun. Beberapa orang di ruang tunggu mulai memperhatikan keributan itu. Seorang petugas keamanan yang bertugas di pengadilan segera menghampiri, mencoba menenangkan situasi. Pak, tolong kendalikan emosi Anda. Ini tempat umum, kata petugas dengan nada tegas. Mas Faren menunjuk ke arahku dengan penuh amarah. Dia ini yang salah. Dia yang menghancurkan rumah tangga kami. Dan laki-laki ini... Dia menunjuk Hanif. Dia itu dalangnya. Petugas keamanan yang nampaknya sudah sering menangani kasus ini tetap tenang. Pak, jika Anda tidak bisa menjaga sikap Anda, kami terpaksa akan meminta Anda keluar dari ruangan ini. Aku mencoba tetap tenang,
Meskipun hatiku terasa tercabik-cabik melihat betapa buruknya sikap Mas Faren di depan umum, Hanif menyentuh lenganku dengan pelan, memberikan isyarat agar aku tetap tenang. "Ayo Mas," ucap Hanif dengan lembut namun tegas. "Kalau memang mau bicara, lakukan di sidang nanti, bukannya seperti ini." Namun Mas Faren tidak menggubrisnya, malah semakin emosional. Akhirnya petugas keamanan mengambil tindakan dengan menariknya menjauh dariku dan Hanif. Ia mencoba memberontak, namun petugas itu lebih kuat dan segera membawanya keluar dari ruangan. Ketika suasana kembali tenang, aku menghela nafas panjang. Hanif menatapku dengan penuh pengertian. "Kamu baik-baik saja kan, Nia?" Aku mengangguk pelan. "Iya, Nif. Aku cuma sedih melihat dia seperti itu. Tapi aku gak akan mundur. Aku sudah sampai ke titik ini. Dan aku tahu ini yang terbaik untuk aku dan Inara." Hanif menggenggam tanganku dengan erat, memberikan kekuatan yang kubutuhkan. "Kamu harus kuat ya, Nia. Fokus pada tujuan kamu. Semua ini akan selesai, dan kamu akan mendapatkan kedamaian yang selama ini kamu cari." Aku mengangguk lagi, kali ini dengan lebih percaya diri. Proses perceraian ini mungkin akan panjang dan melelahkan, tetapi aku tahu bahwa aku tidak sendirian. Ada Hanif, ada Inara, dan ada kekuatan dalam diriku sendiri yang siap menghadapi semuanya. Sidang perceraian antara aku dan Mas Faren akhirnya dimulai. Suasana ruang sidang begitu tegang. Meskipun aku mencoba tetap tenang, aku duduk di sebelah David, pengacara yang Hanif rekomendasikan. Di hadapanku, Mas Faren duduk bersama pengacaranya, serta didampingi oleh ibu dan adiknya. Wajah mereka terlihat penuh emosi, terutama Mas Faren yang nampak gelisah sejak awal sidang. Hakim membuka sidang dengan suara tegas dan mulai mengajukan beberapa pertanyaan kepada kami. "Ibu Nia, bisa Anda jelaskan alasan utama Anda mengajukan gugatan perceraian ini?" tanya hakim. Aku menarik nafas dalam-dalam sebelum menjawabnya. "Yang mulia, saya merasa sudah tidak ada lagi kepercayaan dalam rumah tangga kami. Selain itu, suami saya telah melakukan pengkhianatan dengan menikah lagi dan tidak memberikan nafkah lahiriah maupun batiniah selama kami menikah." Mas Faren langsung bersuara, nadanya penuh emosi. "Itu tidak benar, Yang Mulia. Saya selalu berusaha memenuhi kebutuhan rumah tangga kami." David segera angkat bicara dengan nada yang tenang namun tegas. "Yang Mulia, kami memiliki bukti-bukti yang membantah pernyataan tersebut. Jika diperkenankan, saya ingin memaparkan rincian keuangan klien saya dan Bapak Faren selama mereka menikah." Hakim mengangguk, memberikan isyarat agar David melanjutkannya. David membuka map yang dibawanya dan mulai menjelaskan dengan detail. "Yang Mulia, berikut ini adalah catatan keuangan selama 5 tahun pernikahan klien saya. Dari sini terlihat jelas bahwa sebagian besar pengeluaran rumah tangga ditanggung oleh Ibu Nia. Bahkan selama 2 tahun terakhir, Pak Faren sama sekali tidak memberikan kontribusi finansial yang signifikan." David menunjukkan beberapa dokumen kepada hakim, sementara aku hanya bisa diam, merasa lega karena semua ini akhirnya terungkap. Mas Faren mulai nampak gelisah. Itu nggak sepenuhnya benar," ujarnya dengan nada tinggi. David menoleh ke arah Mas Faren dengan ekspresi tenang. "Jika Pak Faren merasa ada yang tidak sesuai, Anda bisa memberikan bukti yang menambahkan catatan ini. Namun hingga saat ini, pihak kami telah memverifikasi semua dokumen ini dengan akurat." Hakim mengamati dokumen tersebut dengan saksama, kemudian mengangguk. "Silakan lanjutkan, Pak David." David melanjutkan presentasinya. "Yang Mulia, selama itu klien saya juga memiliki penghasilan dari pekerjaannya sebagai penulis novel. Gaji beliau bahkan 2 kali lipat dari yang diperoleh oleh Pak Faren." Mendengar hal itu, Mas Faren nampak tercengang. "Apa? Penulis novel?" serunya, jelas tidak percaya. David mengangguk dengan senyum tipis. "Betul Pak Faren, selama ini klien saya bekerja keras untuk menghidupi rumah tangganya. Meskipun pekerjaan beliau seringkali tidak dihargai oleh Anda,
Kami juga memiliki laporan keuangan yang membuktikan penghasilan beliau selama 3 tahun terakhir. Hakim memandang Mas Faren dengan serius. Apakah Anda mengetahui hal ini sebelumnya, Pak Faren? Mas Faren hanya terdiam, sementara ibu dan adiknya yang duduk di belakangnya mulai menunduk malu. Wajah Mas Faren berubah pucat. Jelas terlihat bahwa ia tidak siap menghadapi kenyataan ini. David melanjutkan dengan nada meyakinkan. Yang mulia, mengingat kondisi ini, kami meminta agar hak asuh anak jatuh kepada klien saya, mengingat kemampuan finansial dan emosional beliau yang lebih stabil dibandingkan dengan Pak Faren. Selain itu, kami juga memohon pengadilan untuk mempertimbangkan pembagian harta yang adil sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak. Hakim mencatat dengan saksama semua yang telah disampaikan oleh David. Baik, saya akan mempertimbangkan semua bukti dan argumen ini. Sidang akan dilanjutkan dengan pembacaan keputusan setelah semua bukti diverifikasi. Sidang hari itu ditutup dengan suasana penuh kemenangan di pihakku. Mas Faren meninggalkan ruang sidang dengan wajah yang tertunduk, sementara ibu dan adiknya hanya bisa mengikuti di belakangnya tanpa berkata apa-apa. Aku menatap David dengan penuh rasa terima kasih. Terima kasih banyak ya David, kamu benar-benar luar biasa. David tersenyum kecil. Aku hanya menjalankan tugasku Nia. Kamu pantas mendapatkan ini semua. Tetap kuat ya. Hanif yang duduk di sebelahku memegang lenganku dengan lembut. Kamu hebat Nia, ini baru langkah awal. Kamu pasti bisa melewati semuanya. Malam harinya dengan perasaan yang begitu campur aduk, aku mengambil air wudhu dan kemudian melaksanakan sholat malam yang dilanjutkan dengan doa. Ya Allah, yang maha mengetahui segala isi hati, yang maha pengasih lagi maha penyayang, hamba datang kepadamu di malam yang sunyi ini, membawa segala rasa resah dan harapan dalam hati. Ya Rob, jika pernikahanku hanya membawa kemudorotan dan menjauhkan aku dari ridhomu, maka jauhkanlah aku darinya dengan cara yang baik dan penuh hikmah. Ya Allah, jika memang Hanif yang kini hadir di hidupku adalah jawaban untuk mengganti pendamping hidupku, maka lapangkanlah jalannya untuk kami bersatu di bawah naungan cintamu. Tetapi jika cinta ini hanya akan membawa luka dan kesalahan, maka jauhkanlah aku darinya dan gantikanlah dengan yang lebih baik menurut kehendakmu. Ya Rob, kuatkanlah hatiku untuk menerima segala takdirmu dengan lapang dada. Hilangkanlah kerisauan yang menyelimuti jiwa ini dan gantilah dengan ketenangan yang hanya berasal darimu. Hamba yakin Engkau adalah sebaik-baik penuntun dalam hidup ini. Bimbinglah langkahku, terangilah jalanku, dan jadikanlah aku hamba yang senantiasa bersyukur atas apa yang telah Engkau takdirkan. Amin ya Rabbal Alamin. 3 hari setelah sidang terakhir, keputusan akhirnya keluar. Aku dan Mas Faren kembali dipanggil ke ruang sidang untuk mendengarkan keputusan hakim. Suasana ruang terasa begitu tegang. Tapi aku berusaha tetap tenang. Hanif dan David yang setia mendampingiku sejak awal duduk tak jauh dariku, memberikan semangat yang tak terucapkan. Hakim membuka sidang dengan suara yang tegas dan penuh wibawa. Setelah memaparkan kembali poin-poin penting dari persidangan, beliau akhirnya sampai pada keputusan. Setelah mempertimbangkan bukti-bukti yang ada, saya memutuskan bahwa hak asuh anak yaitu Inara, jatuh kepada ibu kandungnya. Selain itu, harta yang dibeli atas nama Ibu Nia selama pernikahan, sesuai dengan catatan hukum, juga akan beralih kepada beliau. Aku menarik nafas lega, sementara di sisi lain, wajah Mas Faren berubah drastis. Dia nampak tidak percaya dengan apa yang baru saja didengar. Hakim melanjutkan. Adapun terkait tindakan Pak Faren yang menikah lagi tanpa izin resmi dari pengadilan, kami menyerahkan sepenuhnya kepada instansi tempat beliau bekerja untuk menindaklanjuti sesuai peraturan yang berlaku. Kata-kata itu menjadi pukulan telak bagi Mas Faren. Ia langsung bangkit dari kursinya. Wajahnya memerah penuh emosi.
Tidak mungkin, ini tidak adil. Saya sudah memberikan segalanya untuk dia, serunya, menunjuk ke arahku. David berdiri dengan tenang, menatap hakim. Yang mulia, keputusan Anda sudah sesuai dengan bukti dan fakta yang ada. Tindakan Pak Faren yang menikah lagi tanpa izin memang melanggar peraturan ASN. Dan kami percaya ini adalah konsekuensi dari tindakannya. Mas Faren semakin emosi, hingga ibu dan adiknya mencoba menenangkannya. Tapi usahanya sia-sia. Ia terus mencaci, bahkan mulai mempersoalkan karirnya yang kini terancam hancur. Karir saya sebagai PNS hancur karena ini. Semua ini karena dia, teriaknya, menunjukku dengan penuh amarah. Aku tetap duduk dengan tenang, menahan diri untuk tidak terpancing emosinya. Hanif yang duduk di belakangku membisikkan kata-kata penyemangat. Kamu sudah menang, Nia. Jangan biarkan dia merusak momen ini. Hakim akhirnya mengetuk palu, memerintahkan petugas untuk membawa Mas Faren keluar dari ruang sidang jika ia tidak bisa menenangkan diri. 2 petugas keamanan segera menghampirinya dan membawanya keluar dengan paksa. Saat pintu ruang sidang tertutup, suasana menjadi lebih tenang. Hakim memandangku dengan tatapan tegas namun penuh pengertian. Ibu Nia, saya harap Anda dapat menggunakan hak asuh anak dan harta yang Anda miliki dengan bijak. Sidang ini telah resmi selesai. Aku mengangguk hormat, lalu bangkit dari kursiku. Setelah keluar dari ruang sidang, aku menghela nafas panjang, merasa beban yang selama ini menekan dadaku akhirnya terangkat. Hanif menghampiriku dengan senyum hangat. Semuanya sudah selesai, Nia. Kamu akhirnya mendapatkan keadilan. David juga menepuk pundakku. Kamu kuat, Nia. Dan ini bukanlah akhir, tapi ini awal yang baru untukmu. Sementara itu, di luar gedung pengadilan, aku melihat Mas Faren duduk dengan lesu, dikelilingi oleh ibu dan adiknya. Wajahnya penuh dengan kecewa dan putus asa. Dia benar-benar merasakan konsekuensi dari setiap tindakan buruknya. Aku tidak pernah membayangkan akan melihatnya dalam kondisi seperti ini. Tapi aku tahu, setiap keputusan yang kubuat adalah demi masa depanku dan Inara. Ini bukan tentang balas dendam, melainkan tentang memberikan pelajaran berharga. Setelah semua selesai di pengadilan, aku pulang diantar oleh Hanif dan David. Mobil meluncur pelan, dan sepanjang perjalanan, aku merasa lega sekaligus emosional. David yang biasanya penuh dengan canda, memilih diam, seakan memberiku ruang untuk merenung. Hanif yang duduk di sebelahku, hanya sesekali melirikku dengan senyuman yang seolah mengatakan, "Kamu sudah berhasil melewati ini." Saat sampai di rumah, aku melihat ayah dan ibuku sudah menungguku di teras. Mereka sengaja tidak ikut ke pengadilan, bukan karena tidak peduli, tetapi karena mereka tahu beratnya proses yang harus aku jalani. Mereka tidak ingin emosinya malah membuatku semakin tertekan. Begitu aku melangkah keluar dari mobil, ibu langsung memelukku dengan erat. "Bagaimana hasilnya, Nia?" tanyanya dengan suara bergetar, matanya berkaca-kaca. Aku tersenyum, meskipun air mataku ikut mengalir. "Semuanya sudah selesai, Bu. Hak asuh Inara jatuh ke tangan saya, dan sebagian besar harta yang memang menjadi hak saya juga sudah diputuskan untuk saya, Bu." Alhamdulillah. Ayahku langsung memelukku, diikuti oleh ibu yang tak kuasa menahan tangis. "Kami tahu kamu bisa melewati ini semua, Nia. Kamu kuat. Ini semua karena Allah masih sayang kepada kamu," ucap ayah dengan suara penuh syukur. Hanif dan David berdiri di belakangku, memberikan ruang untuk keluargaku merayakan momen ini. Tapi aku melihat sesuatu di mata Hanif, sebuah keberanian yang sepertinya sudah ia kumpulkan sejak tadi. Setelah aku dan orang tuaku sedikit tenang, Hanif melangkah maju. Dengan langkah yang tenang namun tegas, dia berkata, "Pak, Bu, maaf jika saya lancang, tapi di sini, di hadapan kalian, saya ingin menyampaikan sesuatu." Aku menatap Hanif, terkejut sekaligus penasaran. Orang tuaku juga nampak kebingungan,
tapi mereka tetap menyimak dengan penuh perhatian. Hanif menarik nafas dalam-dalam, lalu melanjutkan. Saya sudah mengenal Nia cukup lama, dan perasaan saya padanya tidak pernah berubah, bahkan setelah semua yang terjadi. Hari ini di hadapan kalian, saya ingin melamarnya. Saya ingin menjadikan Nia sebagai istri saya, jika kalian mengizinkan. Aku terdiam, tak percaya dengan apa yang baru saja aku dengar. Ibu menutup mulutnya, menahan haru, sementara ayah menatap Hanif dengan pandangan yang serius. Hanif, kata ayah akhirnya, kami tahu kamu pria yang baik, tapi apakah kamu yakin ingin melamar Nia sekarang? Dia baru saja memulai proses berat dalam hidupnya. Hanif mengangguk tegas. Saya sangat yakin, Pak. Tapi saya juga tahu ini mungkin terlalu cepat. Saya tidak akan memaksa. Saya hanya ingin Nia tahu bahwa saya serius dengan perasaan saya. Kami bisa menunggu sampai masa idah selesai. Yang terpenting, saya ingin Nia tahu bahwa dia tidak sendirian lagi. Air mataku mengalir tanpa bisa ku cegah. Hanif memang benar-benar tulus, dan aku merasakan ketulusan itu hingga ke dalam hatiku. Aku memandang kedua orang tuaku, mencari restu mereka. Ayah akhirnya tersenyum tipis. Kalau begitu, kami terima lamaranmu, Nak Hanif. Tapi seperti yang kamu bilang, kita tunggu sampai masa idah selesai. Setelah itu, kamu boleh menikahi Nia. Terima kasih ya Pak, Bu, kata Hanif penuh syukur. Ia bahkan menunduk hormat kepada kedua orang tuaku. Aku hanya bisa mengangguk pelan. Hatiku penuh rasa syukur dan harapan. Hari ini mungkin adalah awal dari babak baru dalam hidupku. Allah telah memberikan jalan yang begitu indah setelah semua ujian yang kuhadapi. Ketika malam tiba, aku termenung di kamarku. Aku sadar bahwa hidup memang penuh dengan misteri. Tapi terkadang kita harus melewati badai untuk melihat pelangi. Dan Hanif, dia adalah pelangiku. Aku yakin dengan dia di sisiku, aku bisa melalui kehidupan baru yang penuh dengan cinta dan kebahagiaan.